Halo, jumpa lagi dengan saya, admin Ruang Belajar Bersama. Nah, saat ini kita mengenal dua moda pembelajaran. Ya, kira-kira ini ada yang disebut dengan moda tatap muka dan ada yang disebut dengan moda daring. Nah, kali ini sebenarnya saya ingin memberikan tutorial terkait moda daring, yaitu psikologi. Ya, psikologi. Nah, eh seperti halnya pembelajaran tatap muka, yang diperlukan kelas ini adalah pembelajaran moda daring juga diperlukan kelas. Jadi nanti di kelas maya kita akan membuat sebuah kelas digital. Nah, untuk pengembangan kelas digital ini diperlukan sebuah aplikasi. Aplikasi untuk mengembangkan kelas digital yaitu sering juga disebut dengan kelas LMS, sebenarnya Learning Management System. Ini banyak. Kalau berdasarkan sistem dan kontennya, LMS ini dibedakan menjadi tiga sebenarnya. Ada yang sistem dan konten ini harus dikembangkan sendiri. Yang kedua ini sistem dan konten tidak perlu mengembangkan sendiri. Jadi sudah ada, eh, tidak perlu lagi dikembangkan. Sudah ada si pembuat kontennya. Nah, yang ketiga, sistem ini tidak perlu pengembangan sendiri, tetapi konten mengembangkan sendiri nantinya. Kemudian untuk LMS pertama itu sudah saya jelaskan, ada yang beberapa tutorial yang sudah saya buat kalau tidak salah sampai part 4, yaitu Google Classroom. Ya, Google Classroom. Kalau misalnya teman-teman membutuhkan videonya, silahkan klik di link di atas ini. Nah, teman-teman, untuk jenis yang ketiga ini sebenarnya banyak sekali contohnya. Yang tadi yang saya sebutkan ada Edmodo. Untuk Edmodo nanti akan saya buatkan tutorialnya. Google Classroom ini sudah saya buatkan lengkap tutorialnya mulai dari awal sampai selesai. Kemudian ada psikologi. Nah, psikologi inilah yang akan sebentar kita explore, kira-kira psikologi ini seperti apa gitu ya. Nah, untuk LMS ini kita tidak perlu susah-susah membangun sistemnya. Kita cukup mengembangkan konten pembelajaran, baik materi pembelajaran maupun soal-soal. Dari sekian LMS yang ada, dari jenis-jenis ini pasti memiliki kelemahan dan kekurangan masing-masing, dan itu tidak akan saya kaji lebih jauh. Mungkin tutorial-tutorial selanjutnya saya akan hanya memberikan kira-kira langkah tahapan apa yang akan kita lakukan untuk mengembangkan LMS tersebut. Nah, untuk psikologi ini sendiri yang akan kita bahas ada 12 poin menurut saya di psikologi ini. Yang pertama, membuat akun dan mengenal psikologi. Ya, kira-kira psikologi itu seperti apa dan bagaimana cara membuat akunnya. Kemudian yang kedua adalah kita akan belajar mengelola kelas. Nanti kita akan mengelola kelas seperti apa. Kemudian yang ketiga, mengelola folder. Kita akan membuat folder-folder di dalamnya. Pentingkah atau tidak membuat folder ini? Saya rasa ini penting, makanya saya masukkan dalam tahapan di psikologi ini di poin nomor 3. Kemudian yang keempat, kita akan menyetel dan melihat buku nilai. Nah, ini juga penting. Nanti kita akan setting. Kemudian yang kelima, mengembangkan bahan ajar. Yang keenam, mengembangkan bank soal. 7, memberikan tugas ke kelas. Yang kedelapan, membuat topik diskusi, mengelola konten, menulis ekspresi matematika di psikologi. Nah, poin nomor 10 ini yang sangat penting menurut saya, karena tidak semua LMS ini disertakan apa ya, membuat formula-formula, atau utamanya untuk guru-guru matematika, kimia, fisika, atau IPA pada umumnya. Maka ada trik-trik tersendiri bagaimana menuliskan equation di matematika di psikologi ini. Nanti di poin 10 ini akan kita kembangkan lebih jauh lagi. Nah, untuk poin 11, bagaimana memberi penghargaan kepada peserta didik di kelas.
Jadi ketika siswa menjawab benar, tentunya kita akan memberikan penghargaan sebagai motivasi untuk lebih giat belajar lagi. Yang ke-12, nanti kita akan berperan juga sebagai siswa bagaimana masuk ke kelas psikologi ini, gitu. Ya, saya pikir itu saja nanti yang akan kita bahas, dan tentunya untuk satu video ini tidak akan tuntas dan butuh waktu yang lama. Jadi mungkin saya akan pilah mungkin 1, 2, 3 ini satu video. Mungkin ada beberapa video seperti dengan Google Classroom yang kemarin saya buat, ada 5 video untuk Google Classroom, dan mungkin akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan teknologi. Sama dengan dengan psikologi ini akan saya buat beberapa part video. Jadi teman-teman silakan stay di channel YouTube ini, Ruang Belajar Bersama. Jadi belajar dari rumah, dan kita akan sama-sama belajar bagaimana terkait dengan psikologi. Oke, langsung saja kita akan masuk ke poin nomor 1 ini, membuat akun dan mengenal psikologi itu seperti apa. Teman-teman silakan buka browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome untuk perambaan browser. Jadi teman-teman langsung saja ke pencarian sini, kemudian ketikkan psikologi. Sorry, ini kurang C, psikologi.com. Nah, di sini kelihatan teman-teman ini ya, psikologi.com, Learning Management System. Ini sudah pernah saya akses. Jadi dia akan muncul seperti ini. Kita langsung enter saja. Kita akan belajar membuat akun di psikologi ini, gitu. Oke, nah untuk pertama kali ini adalah beranda di psikologi. Yang teman-teman butuhkan hanya bermodalkan akun email yang ekstensi Gmail, gitu ya. Jadi teman-teman tinggal membutuhkan itu saja dengan koneksi internet, karena psikologi ini sama dengan Google Classroom membutuhkan akses internet, gitu. Nah, untuk pertama kali teman-teman langsung saja untuk fitur-fitur di sini silakan teman-teman nanti explore kira-kira seperti apa. Saya khusus langsung sesuai dengan panduan yang saya sudah buat. Kita akan sign up. Ini saya kedua saja, atau teman-teman mau versi demonya dulu, melihat demonya seperti apa, bisa diklik ini. Kalau teman-teman baru pertama kali mendaftar, silakan klik sign up. Kemudian di sini ada 3 pilihan. Apakah teman-teman sebagai instruktur, apakah sebagai siswa, atau sebagai parent, orang tua ya. Tuh, di sini kalau sebagai guru silakan daftar di sini. Gitu. Nah, di sini ada login. Kalau teman-teman sudah pernah mengunjungi psikologi ini, mendaftar, sudah pernah sign up, berarti sudah terdaftar di psikologi.com ini. Jadi teman-teman tinggal login saja di sini, gitu. Oke ya. Nah, ini itu saja. Jadi teman-teman langsung saja, karena tutorial ini saya peruntukkan untuk guru. Jadi teman-teman daftar atau sign up. Jadi saya pastikan ini teman-teman sudah memiliki akun Gmail. Jadi saya tidak akan mengarahkan bagaimana cara membuat Gmail lagi. Jadi saya beranggapan bahwa teman-teman sudah memiliki akun Gmail ini. Jadi teman-teman langsung saja ke sign up, kemudian mendaftar di instruktur ini sebagai guru, gitu. Kita masuk. Oke. Nah, di sini kita akan sign up. Tuliskan nama depan, nama belakang, kemudian email, confirm password. Oke, misalnya nama saya Aries Bata. Kemudian untuk emailnya, ini emailnya. Oke. Kemudian password, kita masukkan password.
misalnya apa ya, yang mudah saja. Oke, kemudian kita konfirmasi passwordnya. Konfirmasi passwordnya ini maksudnya password yang kita ketikkan di sini itu harus sama persis dengan yang di sini. Setelah itu klik saya bukan robot. Ini. Oke. Kemudian kita tinggal klik register. Sorry, the email address you have entered is already registered. Oh, ini saya sudah pernah daftarkan teman-teman. Jadi saya coba email yang satunya, mudah-mudahan belum terdaftarkan. Oke, dengan cara yang sama. Jika muncul keterangan seperti ini, artinya email yang kita daftarkan tadi itu sudah terdaftarkan di akun psikologi ini. Kita tinggal klik register. Ini saya menggunakan akun saya yang kedua. Oke, ini berhasil masuk. Ini teman-teman silakan save kalau teman-teman ingin save passwordnya di psikologi ini. Ini saya save saja. Kemudian di sini kita diarahkan untuk pilih negara untuk country. Kita karena ini bersifat sorry belum muncul. Karena ini bersifat mendunia, digunakan juga oleh negara-negara lain, maka kita harus pilih kita berada di zona apa dulu. Oke, kita cari Indonesia. Geser ke atas, cari Indonesia. Nah, teman-teman di sini ada Indonesia. Oke, kemudian kita pilih kota. Di sini sudah ada Kabupaten Luwu Utara. Oke, kemudian kita disuruh masukkan nama sekolah kita. Untuk kolom sekolah di sini teman-teman masukkan kode pos, ya, kode pos sekolah Anda. Kode pos sekolah Anda di sini 92952. Kalau saya untuk kode pos sekolah saya misalnya 92952 misalnya. Kemudian kita klik di sini, belum ada, atau kita langsung ketikkan nama sekolah kita. Sorry, SMAN 16 Luwu Utara. Saya ketik Luwu Utara saja dulu supaya kelihatan nanti nama sekolahnya. Mudah-mudahan sudah. Oke, ini sudah terdaftar teman-teman. Ini SMAN 16 Luwu Utara, berarti sudah ada. Oke, saya kembali ke sini dulu. Kalau misalnya nama sekolah teman-teman belum ada terdaftar, oke, sorry. Misalnya saya buat sembarang saja dulu.
kemudian saya cari. Nah, kalau tidak terdaftar di sini, request to add your school, ini bisa teman-teman klik request to add your school, kemudian nanti akan diarahkan memasukkan identitas-identitas di sekolah gitu. Nanti akan diarahkan untuk memasukkan identitas-identitas di sekolah. Kita masukkan ini kode pos sekolah kita, kemudian dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, oke, saya ulang di sini. Saya masukkan Luhut Utara. Saya kembali dulu kalau begitu. Kebetulan sudah terdaftar, jadi tidak ditagih lagi. Saya kembali. Kalau misalnya teman-teman tidak terdaftar, bisa melewati tahapan ini. Oke. Kalau untuk nama sekolah teman-teman belum kelihatan, tadi bisa memasukkan yang seperti itu. Kalau misalnya sudah terdaftar, di sini saya masukkan Luhut Utara. Ini contoh untuk saya ya. Nah, di sini ada SMA 16 Luhut Utara. Kebetulan saya ada di SMA 16 Luhut Utara, jadi saya tinggal klik langsung ini. Saya memilih SMA 16 Luhut Utara, kemudian select school. Pilih sekolah. Oke. Pada tahapan itu kita sudah berhasil membuat akun di Schoology. Kita sudah berhasil masuk membuat akun di Schoology ini, dan dashboardnya seperti ini gitu. Dashboardnya seperti ini sudah selesai. Kita tinggal, ini adalah profil kita. Di sini adalah profil kita, ini adalah notifikasi ketika ada notifikasi yang terjadi, aktivitas yang terjadi di kelas kita. Ini email, kalender dan lain sebagainya, menu shares. Kita tinggal klik. Kalau misalnya ini adalah profil kita, kita bisa atur setting akun Schoology kita. Ini jelas kelihatan semua yang sudah kita buat. Oke. Oke, ini sudah selesai. Kalau misalnya ada perubahan yang kita buat, maka contoh misalnya zona waktunya di sini saya akan ubah zona waktu, kayaknya kita GMT 7 kalau tidak salah. Saya mau ubah ke ini, ada Makassar. Kita ya dekat-dekat dengan Makassar, jadi kita akan ubah ke sini pukul 2.18. Oke. Kemudian jika sudah selesai, kita save change. Kita akan simpan perubahan. Oke. Ini adalah notifikasinya. Privasi setting. Kalau teman-teman ini notifikasinya teman-teman mau ubah, silakan. Ini mau diaktifkan atau di off kan, silakan teman-teman explore. Kemudian privasi settingnya yang bersifat privasi kita bisa setting di sini. Silakan teman-teman setting. Tempat sampahnya, recycle binnya ini. Oke. Your profil, kita setting profil kita.
Kalau misalnya teman-teman ingin memberikan foto di sini, ini bawaan atau template dari psikologi. Jadi kalau teman-teman mau mengubahnya, kita tinggal klik edit picture di sini. Edit picture. Kemudian nanti sistem akan mengarahkan kita dengan sendirinya. Kita pilih attach file, atau kita ingin menggunakan avatar-avatar yang sudah ada di sini. Ini adalah template avatar yang dimiliki oleh psikologi. Teman-teman silakan mau memilihnya. Saya attach file. Saya akan ubah tidak menggunakan template dari psikologi ini. Saya akan cari di picture dulu. Nanti saya cari. Contoh misalnya saya akan menggunakan logo RBB, Ruang Belajar Bersama. Oke, jadi saya tinggal klik icon ini, foto yang akan kita gunakan. Teman-teman pilih apa saja. Kemudian saya pilih yang ini, kemudian klik open. Ini proses mengupload, dia akan terupload masuk. Oke, nah kalau kita lihat di sini, ini sudah berubah. Gitu. Kalau sudah berubah, ini kita tinggal close saja. Maka ini sudah otomatis berubah. Nama kita, sekolah kita ada di SMA 16 Luwu Utara. Oke, ini yang sudah kita buat di video pertama, membuat akun dan mengenal psikologi itu seperti apa. Gitu ya. Ternyata psikologi ini termasuk dalam kategori LMS atau Learning Management System. Nah, videonya lumayan panjang. Nanti kita akan jumpa di video selanjutnya. Mungkin ini akan saya gabung bagaimana mengelola kelas, mengelola folder, membuat kelas, folder, dan melihat buku nilai. Gitu. Mungkin ini akan saya gabung menjadi satu video. Oke, saya rasa cukup. Selamat bereksplorasi, selamat membuat inovasi belajar dari rumah. Terima kasih. Salam Ruang Belajar Bersama, salam BDR, belajar dari rumah.